Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah Numerical Weather Prediction. Adapun bahasan pada pertemuan kali ini yakni parameterization, lebih tepatnya terkait proses fisik radiasi. Adapun outline pada pertemuan kali ini yakni ada introduction as usual, kemudian basic concept of radiation parameterization, kemudian some common methods gitu ya yang biasa digunakan di parameterisasi radiasi, sama apa aja sih jenis-jenis dari parameterisasi radiasi di WRF model gitu. Langsung saja. Oke, semoga most of you masih ingat gitu ya terkait dengan overall budget. Setiap kali kita ngomongin tentang perhitungan di numerical method gitu ya, bahwa untuk menghitung suatu suatu variabel gitu ya. Nah, ini misal apapun itu gitu ya, baik suhu, kemudian moisture, kemudian momentum gitu ya. Itu tuh kita mengakomodir dua hal gitu ya. Yang pertama itu adalah yang dia dapat diselesaikan oleh model, which is bagian ini gitu ya, yang dia itu berkaitan dengan adveksi, perpindahan karena adanya angin dan sebagainya. Dan kemudian yang terkait dengan parameterisasi gitu ya, kita sudah habis ngomongin terkait parameterisasi di pertemuan sebelumnya gitu ya, bahwa dia adalah proses fisis yang skalanya atau ukurannya jauh lebih kecil daripada grid spacing atau grid size dari model itu gitu ya. Oleh karena itu bisa kita klasifikasikan gitu ya, bahwa gitu ya mostly yang resolve by model gitu ya pada grid itu adalah proses dynamic gitu ya. Sedangkan yang diparametrisasi itu adalah proses fisis gitu ya, atau proses fisik gitu. Nah, di sini kan proses fisis tuh banyak sekali gitu ya. Mungkin kalau saya boleh flashback gitu ya, bahwa yang bila kalian tahu gitu ya, ada perubahan panas pada suatu daerah gitu ya, itu kan nggak pure dari pemanasan aja gitu ya, bisa karena ada pemanasan dari surface-nya, karena ada gaya buoyancy atau gaya angkat gitu ya. Kemudian panas laten kalau misal kita punya udara, kemudian dia bertukar antara dalam molekul udara dan di luar lingkungannya gitu ya, ataupun radiasi itu sendiri gitu ya. Jadi proses-proses fisis itu yang kebanyakan diparametrisasi karena memang ukurannya sebagian gitu ya lebih kecil daripada grid size kayak gitu. Nah, karena kemarin kita sudah ngomongin terkait parametrisasi in general gitu ya, di pertemuan kali ini kita lebih membahas terkait dengan radiasi gitu. Nah, berikut adalah gambar yang saya ambil dari bukunya Warner tahun 2011 gitu ya. Di sini pada buku tersebut gitu ya, pada gambar tersebut gitu ya, si Warner menjelaskan bahwa yang terkait dengan radiasi itu pasti ada yang namanya atmospheric energy budget gitu ya. Berapa sih yang dipancarkan oleh matahari dan berapa yang diserap kayak gitu ya. Nah, di sini itu adalah partitioningnya, pembagiannya gitu ya. Bagaimana pembagiannya gitu ya? Dalam buku Warner dijelaskan gitu ya, bahwa misal kita memiliki 100 unit gitu ya. Misal nih 100 unit incoming solar radiation yang benar-benar datang dari pancaran sinar matahari gitu ya, radiasi dari matahari atau shockwave gitu ya. Apakah semuanya itu diterima oleh bumi gitu ya? Enggak gitu ya. Karena apa gitu ya? Di situ dijelaskan bahwa sekitar 20 unitnya itu diabsorpsi oleh atmosfer dan awan gitu ya, dimana atmosfer itu kan banyak ya, partikel di atmosfer itu banyak, termasuk uap udara, kemudian aerosol itu juga banyak banget jenis gasnya gitu ya. Kemudian ada awan itu sendiri gitu ya, itu sekitar 20 unit gitu ya. Misal kalau ini dianggap 100%, let's say itu 20% gitu ya. Kemudian 8%-nya itu diskaterkan balik gitu ya, direfleksikan atau diskaterkan balik gitu kan. Kalian juga sudah belajar terkait dengan ROA gitu ya, terus most of you juga mungkin udah belajar terkait satelit gitu ya, bahwa incoming solar radiation tuh juga dipancarkan kembali gitu ya oleh atmosfer, dan juga 17%-nya itu dipancarkan balik oleh atau direfleksikan balik oleh awan kayak gitu, karena kan awan adalah objek yang melayang gitu ya di atmosfer gitu ya, jadi dia yang dipancarkan balik kayak gitu. Nah,
dari sini gitu ya, 6% ini yang dari long wave gitu ya, earth surface yang direfleksikan atau diskaterkan balik oleh earth surface gitu ya. Karena kan kalau kita ngomongin radiasi itu pasti ada short wave, ada long wave kayak gitu. Nah, sisanya gitu ya, sisanya 49% gitu ya, itu yang diabsorb oleh surface yang digunakan. Misal let's say untuk apa namanya, evapotranspirasi gitu ya, memanasi apa namanya, yang digunakan untuk tumbuhan gitu ya, karena kan dia butuh pancaran sinar matahari gitu ya, yang diserap oleh bumi gitu ya, untuk memanasi kita atau mungkin memanasi apa gitu ya yang ada di permukaan bumi, itu sekitar 49% gitu ya. Nah, terus kemudian pertanyaannya gitu ya, terus apa Bu yang dihitung sama parametrisasi radiasi gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin parametrisasi gitu ya, kita ngomongin parametrisasi itu pasti akan ada domain yang yang dikalkulasi gitu ya, atau domain yang ditargetkan gitu ya, yang ditargetkan. Kira-kira parametrisasi ini ngitung apa sih gitu ya. Nah, untuk parametrisasi radiasi sendiri gitu ya, untuk parametrisasi radiasi sendiri, apakah 100 unit itu dihitung semuanya oleh parametrisasi radiasi? Enggak gitu ya. Nyatanya yang dihitung oleh parametrisasi radiasi gitu ya, itu ya hanya radiasi yang diabsorb gitu ya, yang diserap oleh atmosfer dan awan gitu ya, kemudian yang direfleksikan balik atau diskatringkan balik oleh atmosfer, dan yang diskaterkan balik oleh cloud gitu ya. Jadi sebenarnya gitu ya, domainnya si parametrisasi radiasi itu adalah radiasi-radiasi yang dia itu diabsorpsi, direfleksikan atau diskaterkan gitu ya oleh molekul atau dust di atmosfer gitu ya, dan juga oleh cloud gitu. Jadi kalau misal 100% gitu ya, itu hanya sekitar 28 tambah 17 45% gitu ya, sekitar 45% gitu ya, yang dia direfleksikan balik oleh yang dia dihitung oleh si radiasi. Sisanya itu dihitung oleh siapa Bu? Ada nanti kita ngomongin terkait dengan land surface model gitu ya. Next video atau next meeting we will talk more about this gitu ya. Jadi radiasi gitu ya, yang diakomodir sama parametrisasi ini itu pure hanya 45%. Let's say kalau kita ngomongin itu adalah 100% ya, dari 100 unit kayak gitu. Jadi yang benar-benar diabsorpsi oleh atmosfer, yang disabsorpsi atau diskaterkan balik oleh atmosfer beserta molekul-molekulnya gitu ya, yang ada di atmosfer, dan juga oleh awan gitu ya. Jadi yang diserap oleh permukaan bumi itu tidak dihitung oleh si parametrisasi radiasi gitu ya. Sorry, mungkin saya ralat, bukan 45 tapi 51 gitu ya, karena ini kan yang tadi saya bilang long wave gitu ya, karena long wave dan short wave itu sama-sama part of radiasi gitu ya. Jadi sekitar 51%. Intinya adalah dari mana sumbernya gitu ya. Ini kan sumbernya dari earth surface, kalau ini kan dari matahari. Selama dia direfleksikan balik atau diabsorpsikan balik oleh atmosfer dan benda yang ada di atmosfer gitu ya, baik itu cloud, molekul ataupun dust gitu ya, itu yang dihitung oleh radiasi. Nah, akhirnya gitu ya, secara umum gitu ya, basically secara mendasar gitu ya, dasarnya parametrisasi radiasi ini itu deals gitu ya, karena dia selalu ngitung apa sih gitu ya, dia itu menghitung terkait flux downward dan flux upward gitu ya, secara cepat dan akurat gitu ya. Karena apa? Flux upward itu adalah yang naik gitu ya, dan flux downward itu yang turun gitu ya. Ini loh yang dihitung di atmosfer yang sebesar ini tuh, yang dihitung sama radiasi parametrisasi itu ini. Jadi nanti gitu ya, keluarannya si parametrisasi radiasi itu berupa angkanya tuh ngitung apa, merepresentasikan apa sih? Ya ini flux upward dan flux downward yang dihasilkan oleh radiasi, either itu short wave ataupun long wave gitu ya. Atau di sini yang disebut dengan total atau flux radiatif vertikal gitu ya, by the atmosphere, cloud dust and air molecules kayak gitu.
Nah, misal gitu ya, kan tadi kan kita ngomongin bahwa setiap variabel itu terdiri dari beberapa proses fisik. Let's say gitu ya, kita pengen mengetahui berapa sih perubahan suhu terhadap waktu gitu ya. Nah, perubahan suhu terhadap waktu kan selain secara dinamik gitu ya, juga secara fisik. Nah, salah satu fisiknya ya ini gitu ya, oleh karenanya ada radiasi gitu ya. Karena kan kita merasa panas ketika matahari bersinar, berarti artinya kita mendapat pancaran panas dari matahari kan gitu ya. Nah, berarti yang menaikkan suhu salah satunya itu adalah proses fisik dari pancaran radiasi itu gitu ya. Nah, itu bagaimana perhitungannya gitu ya, itu bisa didekati dengan misal rumusan ini gitu ya, 1/ρ dibagi Cp gitu ya, konstanta dibagi perubahan berapa sih flux downward dikurangi flux upward terhadap ketinggiannya gitu ya. Ketinggiannya bagaimana? Karena kalian tahu gitu ya, bahwa atmosfer itu kan lapisannya beda-beda gitu ya, dari matahari sampai ke kita itu kan dia melewati banyak sekali lapisan atmosfer yang kita misalnya paling mudahnya ada troposfer, stratosfer dan sebagainya. Sedangkan troposfer sendiri itu kan tingginya bisa sampai belasan kilometer gitu ya, berarti dia ada level-levelnya gitu ya. Nah, ini yang akan dihitung dengan radiasi parametrisasi ini. Bagaimana kita menghitungnya, bagaimana kita membaginya dalam bentuk grid sesuai dengan model kita dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, di sini perhitungannya itu termasuk gitu ya, perhitungan radiasi terhadap ketinggian yang tadi saya bilang gitu ya, bahwa dari matahari gitu ya, ini permukaan jalannya itu panjang gitu ya, dan kan nggak mungkin gitu ya kita menghitung langsung ketinggiannya sekian gitu ya. Karena apa? Karena setiap kenaikan ketinggian itu kan beda ya, perubahan struktur atmosfernya gitu ya. Nah, kalau kita pengen menghitung sesuai dengan kondisi realnya, karena kan pemodelan adalah merepresentasikan atau memodelkan sesuatu gitu ya, menghitung sesuatu sama dengan keadaan aslinya. Ya, mau tidak mau kita mendekati sedekat mungkin gitu dengan keadaan realnya kayak gitu. Jadi dihitungnya per ketinggian. Jadi kayak gitu ya. Jadi paham gitu ya. Kalau kita ngomongin terkait dengan parametrisasi radiasi, berarti targetnya atau yang dihitung itu apa sih? Itu adalah fluxnya. Karena nanti flux gitu, perubahan flux terhadap ketinggian itu yang akan mempengaruhi perubahan suhu terhadap waktu gitu ya. Sedangkan domainnya sendiri adalah semua radiasi dari matahari ataupun earth surface gitu ya, yang dipancarkan, diabsorb atau dipantulkan balik oleh atmosfer dan partikel yang ada di atmosfer, termasuk cloud, dust, air molecules kayak gitu. Jadi paham ya terkait basic konsep gitu ya, bukan basic konsep sih, introduction to parametrisasi radiasi gitu ya. Oke, masih lanjut gitu ya. Mungkin some of you sudah pernah nengok sedikit terkait nameless input, karena ini juga hal yang perlu gitu ya untuk kalian ketahui. Nah, di sana gitu ya, di bagian nameless input gitu ya, di bagian nameless.input gitu ya, ada yang namanya bagian physics gitu ya, kayak dot gitu, physics gitu ya. Nah, di physics yang pertama itu ada RA Low Physics, artinya adalah Radiation Long Wave Physics gitu ya. Nah, ini adalah skemanya, ada banyak gitu ya. Kemudian bawahnya gitu ya ada RASW, itu adalah Radiation Shortwave Physics gitu ya. Ini ada skemanya gitu ya. Kok beda-beda Bu? Ada long wave sendiri, ada short wave sendiri. Mana long wave masih ada lagi anak-anaknya gitu ya, skema-skema dan jenis-jenisnya, begitu dengan short wave gitu ya. Pertanyaannya adalah gitu ya, apa sih yang membuat skema dari parametrisasi itu sangat bervariasi gitu ya? Kenapa nggak jadi satu aja sih gitu ya, radiasi gitu, langsung skemanya apa aja? Ini udah mana dibagi jadi short wave, long wave. Short wave sendiri ada pembagiannya, itu berdasarkan apa sih gitu ya, kok bisa jadi banyak gitu ya. Well, kita tahu gitu ya, kita pernah belajar yang namanya metode numerik gitu, kita belajar yang namanya pendekatan, bahwa yang namanya yang apapun yang terkait dengan numerik itu hanya pendekatan gitu ya, dan kita tuh mendekati kira-kira pemodelan mana yang paling sesuai dengan keadaan alam sesungguhnya gitu ya. Karena kan Tuhan gitu ya, Tuhan pencipta alam itu kan maha luar biasa, sedangkan kita sebagai manusia kan hanya bisa mendekati kira-kira seperti apa sih perhitungannya, kok tiba-tiba suhunya naik ketika radiasi ini naik gitu ya. Nah, akhirnya kan banyak tuh approach atau pendekatan gitu ya. Kalau misal kembali ke metode numerik, untuk menghitung sesuatu aja pendekatannya banyak gitu ya. Misal untuk sama-sama menghitung integrasi nih gitu ya, ada trapezoidal, ada Simpson, ada Romberg gitu ya. Begitu pula dengan ini gitu ya, untuk menghitung radiasi itu
itu tuh banyak aspek yang harus diperhitungkan gitu. Itulah kenapa jadinya banyak gitu ya. Yang pertama gitu ya, ini yang paling jelas banget tadi gitu ya, bahwa radiasi terbagi menjadi short wave dan long wave gitu ya. Ada yang namanya spectral band gitu ya. Spectral band itu apa sih gitu ya? Dia adalah jenis gitu ya, jenis band atau jenis panjang gelombang gitu ya, yang dipancarkan oleh matahari ataupun oleh permukaan bumi gitu ya. Nah ini tuh jelas dia harus dipisahkan gitu ya, can be treated separately gitu ya. Karena apa? Karena beda banget gitu ya. Karena ini loh, kalau kalian lihat gitu ya, yang dihasilkan dari matahari gitu ya, itu tuh panjang gelombangnya tuh antara segini sampai gini. Jadi gelombang pendek aja gitu ya, antara 0,05 sampai sekitar 3,8 mikrometer. Sedangkan gitu ya, yang dipancarkan balik oleh Earth gitu ya, itu yang long wave gitu ya. Ini juga kalian udah tamat gitu ya di mata kuliah yang lain gitu ya, kayak ROA gitu, ataupun misal satelit cuaca gitu ya. Oleh karena perbedaan panjang gelombang ini, makanya gitu ya, udah jelas radiasi parametrisasi harus terbagi menjadi dua gitu ya, karena jelas pancaran gelombang dari dua radiasi ini berbeda gitu ya, antara yang short wave dan antara yang long wave gitu. Itulah makanya tadi gitu ya, kalau ngomongin radiasi parametrisasi udah pasti ada dua, short wave sendiri, long wave sendiri. Kemudian yang kedua, dari short wave sama long wave itu gitu ya, masih banyak gitu ya breakdownnya. Kenapa masih banyak? Kembali lagi gitu ya, bahwa di atmosfer itu banyak sekali kumpulan gas-gas air molekul gitu ya. Nah itu kan panjang setiap gas-gas itu yang dapat diserap oleh si spectral band tadi kan beda-beda gitu ya. Nah makanya di sini disebut optical absorption band gitu ya. Banyaknya gas yang dapat mengabsorb atau menyerap gitu ya, yang berkaitan dengan spesifik wavelength gitu ya. Nah misal di sini gitu ya, kan di atmosfer itu kan mostly ada H2O gitu ya, atau water vapor gitu ya. Nah water vapor itu loh di sekitar sini gitu ya, apa namanya, wave numbernya gitu ya. Sedangkan CO di sekitar sini, O3 di sekitar sini. Ini masih kaitannya mungkin kalau masih ingat terkait jendela atmosfer dan sebagainya, bahwa setiap gas itu kan dia apa namanya, berada pada gelombang yang tersendiri gitu kan ya. Makanya kita bisa memanfaatkannya untuk satelit atau penginderaan jarak jauh gitu ya. Nah begitu pula dengan di sini gitu ya, di radiasi parametrisasi ini enggak semua gitu ya itu bisa dihitung, tapi disesuaikan gitu, disesuaikan dengan gas apa sih yang mau kita hitung di sana, terkait gas apa yang ada di atmosfer yang mau kita telaah gitu. Karena setiap gas itu memiliki apa namanya, konstanta absorption itu beda-beda, termasuk dengan nanti panjang kaitannya gitu ya. Kalau ngomongin aerosol juga ada yang namanya optical apa namanya, FOD gitu ya, apa ya, optical depth gitu ya, optical thickness depth kayak gitu tuh beda-beda gitu ya. Ini yang kedua gitu ya, yang bikin akhirnya berbeda. Pertama spectral band gitu ya, karena panjang gelombangnya berbeda antara short wave sama long wave. Kemudian adanya particle absorption band gitu ya, di atmosfer itu juga beda-beda. Nah yang terakhir gitu ya, ini yang masih sangat berkaitan sekali gitu ya dengan apa namanya, metode numerik gitu. Masih ingat gitu ya, kalau metode numerik integrasi itu kan banyak. Nah di sini adalah radiative transfer solver. Bagaimana kita menghitung gitu ya, menghitung si FD tadi, si flux downward dan flux upwardnya. Metode apa sih yang akan kita gunakan gitu ya untuk menghitung such a complex conservation gitu ya. Kan tadi kan ada yang diabsorb, ada yang transmitted, ada yang direfleksikan. Bagaimana menghitungnya gitu ya. Nah ini loh yang akhirnya bikin kenapa parametrisasi radiasi itu banyak dan beda-beda kayak gitu. Jadi tahu gitu ya, karena emang pendekatannya beda-beda. Misal peneliti A, oh saya mau concern di short wave aja, oke silakan. Short wave yang seperti apa? Oh yang hanya diserap oleh gas ini, oke. Terus gas ini tuh gas yang seperti apa? Apakah yang ditransmisikan tok atau yang direfleksikan tok atau yang bagaimana? Itu juga harus diakomodir. That's why akhirnya tadi keluarnya banyak gitu ya. Nah di antara metode-metode gitu ya, di antara metode-metode untuk menghitung kalkulatif radiatif flux tadi, flux downward dan flux upward gitu ya, ada dua common methods gitu ya, ada dua common methods yang biasa digunakan gitu ya. Yang pertama itu adalah bulk atau empirical gitu ya, namanya juga bulk gitu ya, gelondongan gitu ya. Yang namanya bulk gitu ya, berarti dia tuh simple approach to calculate the short wave and long wave contribution separately gitu ya. Jadi dihitungnya secara terpisah antara short wave dan long wave gitu ya, kemudian antara yang down dan dia yang up gitu ya. Jadi antara radiasi yang
turun gitu ya, dan radiasi yang dikembalikan kayak gitu. Nah di sini gitu ya, ini cukup sederhana, namanya juga gelondongan gitu ya. Jadi misal gitu ya, ini adalah radiasi yang turun gitu. Nah, radiasi yang turun itu berkaitan dengan apa gitu ya. Nah, misal di sini adalah C, ini adalah konstanta radiasinya gitu ya. Ini juga beda-beda. Kemudian D ini juga konstanta. Konstanta ini berdasarkan lintang beda-beda gitu ya. Makanya setiap daerah gitu ya, itu memiliki lintang yang berbeda-beda, karena kalau kalian tahu gitu ya, bahwa kalau matahari gitu ya, ini matahari ini menyerap bumi gitu ya, kita tahu bahwa bagian yang paling banyak, porsi yang paling banyak adalah ekuator gitu ya. Karena tegak lurus gitu ya, nggak menyimpang gitu. Nah itu juga beda-beda gitu ya. Nah ini perlu dipahami gitu, perlu dipahami. Kenapa kalau nanti kalian set default gitu ya untuk radiasinya di Indonesia gitu ya, pasti mungkin sedikit banyak ada perbedaan gitu ya. Karena kalian baca gitu ya, WRF kira-kira set defaultnya itu untuk daerah mana sih kayak gitu. Karena kan mostly gitu ya, numerical weather model ataupun apapun itu kan based on high latitude gitu ya, lintang utara, karena berdasarkan negara yang bikin kayak gitu ya. Nah makanya di sana gitu ya kita perlu cermat gitu ya. Kemudian ini T ini adalah suhu permukaan gitu ya. T ini adalah suhu permukaan di ketinggian 2 meter dibagikan 4 kayak dipangkatkan 4 gitu ya. Nah kemudian si S gitu ya, S ini juga bisa dianggap sebagai solar konstan gitu ya. Solar konstan ini juga panjang ceritanya gitu ya, panjang ceritanya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan konstanta solar gitu ya, kita harus tahu gitu ya, ini adalah alfa ini adalah albedonya gitu ya. Kira-kira albedo clouds itu berapa? Itu kan beda-beda. Awan yang gelap, awan yang terang gitu itu kan beda gitu. Belum lagi kalau yang dari surface kita mau menghitung long wave gitu ya. Long wave berapa yang upward gitu ya. Kalau dia kena salju warna putih beda sama kalau kena tanah liat misal seperti itu. Kemudian ada tau gitu ya. Tau ini adalah transmisivitas shortwave gitu ya. Terus ini ya gak kalah penting adalah solar zenith, yang tadi saya bilang setiap daerah itu punya solar zenith angle yang berbeda-beda gitu ya. Nah ini harus diperhitungkan. Namun karena ini bulk gitu ya, jadi langsung aja dihitung gelondongan berapa nilai yang turun dan berapa nilai yang dibalikkan kayak gitu ya, berdasarkan nilai-nilai ini gitu ya. Ini yang cara pertamanya gitu ya. Cara yang keduanya gimana gitu ya, it's way more complex gitu ya. Karena apa? Ini dikatakan two stream gitu ya. Kenapa dikatakan two stream gitu ya? Jadi dia merepresentasikan total flux dalam 2 stream atau stream tuh kayak 2 aliran gitu ya. Jadi satu untuk downward komponen dan satu untuk upward komponen gitu ya. Jadi misal di sini gitu ya, ini adalah downward, di sini adalah upward, dan kemudian dia dibagi per ketinggian. Kalau tadi masih ingat gitu ya, saya cerita sebelumnya bahwa perhitungan flux upward dan flux downward pada atmosfer itu harus mengikuti ketinggian di atmosfer gitu ya. Nah kalau stream dia harus mengakomodir ini gitu ya, pada ketinggian sekian gitu ya, berapa flux upwardnya, berapa flux downwardnya gitu. Jadi nggak bisa bulk gitu ya, udah langsung gelondongan aja dari ketinggian ini berapa kayak ini, enggak gitu ya. Tapi dia way much more complex gitu ya. Itulah kenapa kemarin gitu ya di metode numerik juga kalian sedikit gitu ya disinggung terkait bagaimana menghitung integral dalam bentuk metode numerik gitu ya, bila kita memiliki batas A dan B gitu ya. Nah misal di sini batasnya adalah daratan tanah gitu ya, 0 sampai tak terhingga. Sedangkan tapi di sini sebenarnya bukan ya tak terhingga sih, pasti ada batasnya gitu ya, batas ketinggian atmosfer. Atau kalau dalam satu pemodelan kita bisa menghitung itu sebagai top model. Kemarin juga sudah belajar terkait top model gitu ya. Kemudian di sini adalah ketinggian perlapisannya gitu ya. Ini adalah Z gitu ya. Kalau kalian lihat ini adalah ketinggian Z-nya gitu ya terhadap topnya kayak gitu. Nah di sini gitu ya, itu banyak sekali yang dihitung gitu ya. Yang tadi termasuk tahu transmisivitas radiasinya gitu ya. Kemudian ini berapa sih perubahan gitu ya, radiasinya itu dalam per ketinggian gitu ya. Kemudian ini B ini konstanta Planck ya, B ya kalau nggak salah, konstanta Planck gitu ya kalau saya nggak salah. Planck function gitu ya. Kemudian ada difusi transmisi, kemudian ada frekuensi gitu ya. Ini adalah frekuensinya berdasarkan berapa frekuensinya kayak gitu ya. Jadi
banyak yang harus diakomodir gitu ya. Ini yang masih downward aja gitu ya, yang upward pun jauh lebih banyak gitu ya. Jadi kalau flux upward gitu ya, itu nggak hanya terkait kan kalau flux downward kan cuma dari ini doang ya, dari matahari doang, jadi sama sumbernya gitu ya. Sedangkan kalau flux upward itu banyak yang harus dihitung gitu ya, dari surface itu sendiri, ataupun misal kalau surface itu ada permukaannya. Karena apa? Karena genteng kalian itu memiliki albedo yang berbeda gitu ya, pemantulan yang berbeda, terus kemudian pohon itu berbeda gitu ya, jadi itu beda-beda gitu ya. Nah, ini kalau terkait dengan two stream gitu ya. Jadi kalau ngomongin metode gitu, ada metode yang sederhana yaitu bulk empirik, dan ada yang ruwet gitu ya, two stream. Two stream sendiri itu nanti pendekatannya juga beda-beda gitu ya, karena kan ngomongin integral tuh banyak gitu ya. Nanti kalian akan menemukan yang dia menggunakan trapezoidal gitu ya, tapi ada juga yang menggunakan misal Romberg gitu ya, tergantung bagaimana approach-nya untuk menyelesaikan persamaan ini kayak gitu. Oke, gitu ya. Itu terkait dengan basic konsep gitu ya. Udah paham gitu ya. Oh, ternyata radiasi parametrisasi itu mengakomodir ini loh gitu ya. Yang dihitung itu ini gitu ya. Kenapa dia bisa beda-beda? Oh, karena perbedaan ini dan ini gitu ya. Paham gitu ya. Nah, akhirnya gitu ya, ketika kalian sampai di WRF model gitu, jangan kaget gitu ya, bahwa di WRF model itu gitu ya, terkait dengan shortwave aja gitu ya. Ini long wave, karena ini dari dari bumi gitu ya. Itu ada banyak gitu ya, sekitar 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 gitu ya. Dan itu perkembangan developmentnya pun itu beda-beda tiap tiap WRF update gitu ya. Kalau emang ada ilmuwan yang sepertinya saya menemukan satu rumusan yang paling mendekati dengan keadaan realnya gitu ya, itu ditambahkan gitu ya. Dimana yang paling baru itu punyanya Earthart-Swiers gitu ya, tahun 2016 dengan kode 31 gitu ya. Nah, ini ada RRTM gitu ya, ada CHAM, ada RRTMG, ada New Goddard gitu ya, ada FLG UCLA dan sebagainya gitu. Kalau misal kalian nanti mau serius gitu ya mempelajari terkait radiasi parametrisasi ini sendiri gitu ya, ya monggo gitu ya, gitu, silahkan gitu, karena masih terbuka banget, karena kan semua yang namanya model numerik itu adalah pendekatan gitu ya. Kemudian ini yang dari shortwave, karena ini dari matahari gitu ya, dia sedikit lebih simpel gitu ya, karena kan tadi saya bilang gitu ya, kalau dari long wave itu kan panjang. Karena apa? Karena surface-nya beda-beda. Sedangkan kalau shortwave itu kan sumbernya sama gitu ya, dari matahari gitu ya, meskipun more or less namanya sama gitu ya, karena namanya kan cuma bedanya di shortwave sama long wave-nya gitu ya, tapi sebenarnya itu beda-beda gitu yang diakomodir kayak gitu. Bahkan kalau saya boleh share gitu ya, when I did internship in South Korea gitu ya, ada satu divisi sendiri gitu ya, bukan divisi sendiri sih, divisi sendiri, ada satu ilmuwan sendiri, dia dari sekolahnya sampai dia di KIAPS gitu ya, itu kerjaannya satu ngapain, dia bagaimana membuat atau memodifikasi radiasi parametrisasi ini supaya dia bekerja dengan cepat dan akurat gitu. Kenapa gitu ya? Karena radiasi parametrisasi ini terkenal mahal secara komputasi gitu ya. Nah, makanya gitu ya, supaya dia tidak menghambat si model untuk menghitung gitu ya dengan kerja keras, dengan lama gitu ya. Jadi ada satu divisi sendiri yang khusus gitu ya, khusus untuk bagaimana sih caranya supaya perhitungan flux downward dan flux upward, perhitungan suhu karena radiasi ini mudah gitu ya, atau cepat gitu. Itu ada satu ini sendiri kayak gitu. Jadi misal seperti itu gitu ya. Nah, mungkin sebagian berpikir gitu ya, long wave sama short wave itu loh namanya sama-sama. Terus kira-kira apa yang bikin beda? Tadi kan Bu Fitri jelas gitu ya, menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga thing gitu ya, 3 hal yang dia bikin skema radiasi parametrisasi itu beda-beda gitu ya, dari spectral band, absorption band, kemudian solvernya gitu ya. Bagaimana sih dia bisa beda gitu ya? Ini adalah some perspektif aja gitu ya.
Ini kan tadi kan kalian tahu gitu ya, untuk shortwave sendiri ada banyak gitu ya. Cuman di sini saya hanya menampilkan yang biasa digunakan gitu ya. Misal ada Dudia, RRTMG sama CAM gitu ya. Misal gitu ya, dari solvernya gitu ya. Di sini untuk Dudia dia tuh simple downward calculation. Jadi dia mengadopsi yang simple aja gitu ya. Simple downward. Sedangkan gitu ya, yang RRTMG gitu ya sama CAM dia menggunakan spectral method. Dan bandnya gitu ya, RMTG itu 14 band, jadi ada 14 kanal gitu ya, 14 jenis kanal absorption gitu ya yang bisa dihitung. Sedangkan CAM jauh lebih advance, 19 gitu ya. Nah di sini gitu ya, misal di sini cloud albedo dia memperhitungkan gitu ya albedo dari absorption dan albedo dari awan gitu ya. Sedangkan di sini ini adanya ada interaksi antara cloud fraction gitu ya. Bahkan dia dijelaskan di sini menggunakan MCICA method gitu ya. Jadi nanti metodenya kan beda-beda, tadi saya bilang bagaimana dia menyelesaikannya gitu ya. Nah, di sini gitu ya, dia tidak memperhitungkan adanya ozon. Efek ozon dia nggak diperhitungkan gitu ya. Nah, lebih jelasnya lagi, model top below 50 hektopascal oke. Jadi kalau top modelnya di bawah 50 hektopascal oke, menggunakan skema ini gitu ya. Sedangkan kalau ini ya mungkin perlu dipertimbangkan gitu ya. Sedangkan gitu ya kalau RRTMG gitu ya, RRTMG untuk yang long wave gitu ya sama dengan CAM gitu ya, dia memperhitungkan ozon dan karbon dioksida kayak gitu. Nah di sini juga dijelaskan parameternya gitu ya. Kalau misal dia clear sky scattering, karena kan kalau clear sky pun gitu ya nggak ada awan gitu ya, kan pasti masih ada yang di scatteringkan oleh benda-benda, bukan benda-benda ya, molekul-molekul yang di atmosfer gitu ya. Itu dijelaskan parameternya sekian gitu ya. Sedangkan kalau RRTMG gasnya spesifik gitu ya, kira-kira gas apa aja yang ini gitu ya. Sedangkan CAM3 gitu ya, dia bahkan dapat menghitung bagaimana interaksi gitu ya antara aerosol dengan gasnya gitu. Nah di sini bahkan juga menghitungkan absorpsi dari water vapor gitu ya. Nah dari sini kan ketahuan gitu ya, oh short wave yang Dudia itu seperti ini, RRTG seperti ini, CAM3 seperti ini gitu ya. Itulah kenapa ketika kalian mau running WRF, kalian harus paham gitu ya, tempat saya seperti apa, saya membutuhkannya seperti apa gitu kan. Setiap skema itu kan beda-beda gitu ya, nggak asal main klak-klik ini gitu ya, atau bagaimana defaultnya, tapi harus paham setiap skema itu memiliki karakteristik masing-masing gitu ya. Itu baru short wave, belum yang long wave gitu ya. Nah, long wave pun seperti itu gitu ya. Ada RRTM, ada RRTMG, ada CAM3 gitu ya. Beda gitu ya. Nah, ini misalnya pakai spektral, ini masih sama pakai spektral semuanya gitu ya. Tapi RRMT dia 16, kalau CAM pakai 8 gitu ya. Nah, kemudian ini metodenya gitu ya. Metodenya itu kayak yang tadi solvernya, bisa pakai K distribution atau yang satunya pakai broadband gitu ya. Broadband tuh hampir sama kayak two stream lah kayak gitu ya. Kemudian ini masih sama gitu ya, lookup table fit to accurate calculation sama. Nah ini misal gitu ya, dia berinteraksi dengan cloud atau tidak gitu ya. Nah ini berinteraksi dengan cloud fraction gitu ya. Nah di sini lebih jelas lagi gitu ya, berinteraksi dengan cloud fraction tapi dia menggunakan approximation Monte Carlo gitu ya. Kemudian ini mengakomodir ozone profile gitu ya. Sedangkan ini mengakomodir tapi yang profilnya berdasarkan bulan dan latitude kayak gitu. Nah, dan ini misal seperti ini gitu ya. Jadi setiap skema tuh pasti memiliki spesifikasinya masing-masing gitu ya. Jadi kalian mesti paham ketika saya mau merunning sesuatu, saya tahu gitu skema apa yang mau saya pakai, dan saya paham skema itu menghitung apa gitu ya. Jadi nggak yang hanya nilai ini suhunya overestimate, suhunya errornya jelek gitu ya, errornya tinggi gitu, suhunya ini nggak sesuai dengan korelasinya rendah gitu. Tapi nanti diharapkannya nggak berhenti di sana, tapi kalian paham kira-kira kenapa ya suhunya kok nggak bisa dengan observasi gitu, kira-kira bagian modelnya yang mana ya yang salah, di trace back tuh gitu ya, kira-kira apa yang mempengaruhi suhu. Ada radiasi, terus di track radiasinya apa yang saya gunakan, kira-kira bener nggak, cocok nggak radiasi ini dengan daerah saya gitu ya. Harusnya sampai sedetail itu gitu ya. Oke, sekian gitu ya, sedikit introduction gitu ya terkait radiasi parametrisasi, karena I believe gitu ya, you already read Stanford books about parameterization radiation, yang dimana di sana udah sangat
dikupas gitu ya, satu bab sendiri terkait radiasi parametrisasi gitu ya. Ini hanya like wrap up gitu ya, wrap up gitu ya. Oke. Finally, thanks for watching. Don't forget to practice more. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.